Saya Lutfi Arwi Wijayanto, nomor induk mahasiswa 2002 010338. Saya Dimas Rizky Dwistawan, NIM 20020101339. Saya Rizka Aulia dengan NIM 2002010340. Saya Tarisa Sintia Dewi. Materi yang pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa dibandingkan dari satu periode waktu ke periode sebelumnya. Apa kita membutuhkan peningkatan ekonomi? Apa sih faktor utama yang menumbuhkan pertumbuhan? Pertumbuhan ekonomi dapat dianggap sebagai faktor utama dalam kesejahteraan dan kemakmuran miliaran orang. Peningkatan dipengaruhi oleh faktor langsung seperti misalnya manusia sumber daya, meningkatkan populasi aktif, berinvestasi dalam modal manusia. Tujuan ekonomi dipengaruhi juga oleh faktor tidak langsung seperti lembaga keuangan, administrasi, swasta, dan lain-lain. Materi 2, pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dalam suatu negara dihitung dalam membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan penduduknya. Menghitung pendapatan per kapita mencakup pria, wanita, dan anak, bahkan bayi yang baru lahir sebagai anggota populasi. Berbeda dari pengukuran umum lainnya, seperti pendapatan daerah, seperti pendapatan rumah tangga, yang menghitung semua orang yang tinggal di bawah satu atap rumah tangga. Dan pendapatan keluarga yang dianggap sebagai keluarga yang terkait seperti kelahiran, perkawinan, atau adopsi dalam satu atap rumah. Faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Faktor penentu pertumbuhan ekonomi ada 5. Yang pertama, faktor tanah dan kekayaan alam. Apakah kalian tahu mengapa faktor tanah dan kekayaan alam menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi? Ya, karena suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan negara yang kurang memiliki kekayaan alam. Hal ini disebabkan karena tanah dan kekayaan alam akan menjadi sebuah pendapatan negara. Tanah dan kekayaan alam suatu negara bisa berupa kesuburan tanah, luas tanah, kondisi iklim, kondisi cuaca. Yang kedua, faktor kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Peningkatan jumlah penduduk suatu negara akan meningkatkan laju peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, maka akan muncul jumlah angkatan kerja yang meningkat, didukung dengan adanya 1. Pendidikan yang baik, yang kedua pelatihan-pelatihan, yang ketiga program untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Dengan adanya kegiatan, tenaga kerja tersebut bisa menjadi pendukung dalam kegiatan produksi dan kontribusi dalam menghasilkan pendapatan negara. Faktor kuantitas penduduk juga memiliki dampak pada meningkatnya permintaan barang ataupun jasa. Hal ini menjadikan suatu negara akan terus gencar untuk meningkatkan suatu perekonomian, berupa meningkatkan fungsi produksi pada perusahaan, misalnya dengan cara perluasan pasar. Yang ketiga, faktor kepemilikan barang modal dan teknologi. Modal di sini tidak hanya berupa uang, tapi bisa berupa peralatan atau mesin-mesin yang canggih dengan teknologi terbaru. Teknologi berupa internet pun cukup berperan aktif karena terdapat manfaat internet untuk ekonomi. Modal berupa sumber daya manusia atau SDM juga cukup berperan penting dalam menjalankan pengelolaan teknologi tersebut. Yang keempat, faktor sistem sosial dalam masyarakat. Sistem feodal pertanahan dalam masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat bisa memberikan pengaruh pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dengan adanya sistem feodal pertanahan, maka tanah yang ada tidak akan bisa dilakukan pemanfaatan yang maksimal karena terbentur adanya hak milik tanah. Yang kelima, faktor sikap dan perilaku masyarakat. Perlu dijelaskan, setiap manusia itu memiliki perilaku yang berbeda satu sama lain.
secara tidak langsung akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Jika masyarakat di suatu negara memiliki sikap dan perilaku yang rajin, giat bekerja, pantang menyerah, kreatif, inovatif, dan kegiatan positif lainnya, maka akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Namun, jika masyarakat di suatu negara memiliki sikap dan perilaku yang malas, mudah mengeluh apa yang ia kerjakan, ingin segala sesuatunya instan, tidak suka menabung, dan hal negatif lainnya, maka akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pengertian distribusi pendapatan adalah penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis, atau juga bisa memiliki makna yaitu penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam bidang pengadaan barang, dalam bidang produksi, ataupun dalam bidang niaga yang lainnya. Kemudian tujuan distribusi pendapatan yang pertama adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena dengan adanya distribusi pendapatan, masyarakat bisa mensejahterakan, kesejahteraan umumnya akan semakin menaik. Dan yang kedua adalah memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. Perlu diketahui bahwa hak dan keadilan berhak diterima oleh setiap orang dan setiap warga negara dengan menikmati fasilitas yang sama dan yang setara. Kemudian manfaat yang ketiga adalah menghindarkan dari resiko kriminalitas ataupun resiko kejahatan, khususnya itu perampokan, pencucian uang, dan tindak kejahatan yang lainnya. Karena jika masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, maka tindak kejahatan dan tindak kriminalitas bisa ditekan atau bahkan bisa sampai hilang. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan rasa solidaritas. Bukan hanya rasa solidaritas, tapi juga rasa sosial yang tinggi antara lapisan masyarakat. Sebagai contoh adalah penyaluran zakat kepada yang membutuhkan, infak, sedekah, ataupun tindak sosial yang lainnya. Kemudian faktor-faktor yang dapat mengatur distribusi pendapatan. Yang pertama adalah pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan setiap wilayah juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Sebagai contoh adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sangat berguna bagi pendistribusian pendapatan. Karena infrastruktur menjadi bagian dari transportasi, teknologi, dan sistem pendidikan suatu wilayah. Kemudian faktor yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk juga ikut berpengaruh karena semakin tingginya penduduk yang tidak diimbangi dengan tingginya pendapatan nasional, maka akan membuat pendapatan per kapita suatu negara semakin kecil. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang asing juga sangat berpengaruh dalam pendistribusian pendapatan. Sebagai contoh, pebisnis yang kecil kesulitan untuk berproduksi karena barang-barang di pasaran atau barang-barang impor diikuti dengan nilai mata uang asing dan harga yang tinggi pula. Kemudian investasi yang terlalu banyak pada proyek modal akan membuat pendistribusian pendapatan pekerja berkurang. Kemudian dengan dampak ini adalah pengangguran bertambah dan kesenjangan ekonomi pun juga ikut meningkat. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Sebagai contoh seperti sistem ekonomi Pancasila yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Misalnya saja kebijakan subsidi jenis usaha UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi. Peran lembaga keuangan pun juga sangat penting untuk menyalurkan dana untuk konsumsi maupun bisnis. Kemudian indikator yang mempengaruhi ketimpangan distribusi yang pertama adalah indikator Lorenz. Indikator Lorenz ini digambarkan dengan kurva horizontal dan kurva vertikal. Kurva horizontal itu adalah menunjukkan penerima pendapatan, sedangkan kurva vertikal adalah pendapatan aktualnya. Jika garis horizontal memiliki jarak kurva yang jauh, maka semakin tidak rata distribusinya. Kemudian indikator yang kedua adalah indikator rasio Gini. Indikator rasio Gini hanya mulai dari 0 hingga 1. Rasio ini mampu menggambarkan dengan sempurna pemerataan distribusi. Bila semakin kecil, maka ketimpangan yang terjadi juga lebih kecil. Dan sebaliknya, jika semakin besar, maka ketimpangan yang diterima juga akan semakin besar. Kemudian yang ketiga adalah distribusi ukuran. Ketimpangan bisa juga diukur dengan distribusi ukuran. Indikator ini memeriksa pendapatan warga negara dengan tidak memperhatikan dari mana berasal. Pendapatan orang tersebut kemudian diklarifikasikan berdasarkan total penerimaannya.
Selanjutnya adalah materi mengenai pengendalian inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan atau jasa berlangsung secara umum dan dalam jangka waktu yang panjang atau kontinu. Misalnya, uang Rp1.000 5-8 tahun yang lalu bisa digunakan untuk membeli 5 buah permen. Sekarang, uang Rp1.000 hanya bisa digunakan untuk membeli 3 buah permen saja. Perlu digarisbawahi, kenaikan harga satu atau dua barang saja belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Tetapi jika kenaikan harga satu atau dua barang itu berpengaruh kepada kenaikan harga barang lainnya, maka itu bisa dikatakan sebagai inflasi. Lalu apa yang menyebabkan inflasi terjadi? Penyebab terjadinya inflasi ada banyak hal. Tetapi umumnya penyebab terjadinya inflasi di banyak negara ada 3 hal penyebab utama. Yang pertama adalah volatile food atau perubahan harga yang dipengaruhi oleh perubahan harga bahan makanan yang bergejolak. Maksudnya, petani dalam menghasilkan bahan makanan sering mengalami gagal panen karena beberapa faktor. Perubahan iklim, perubahan cuaca, bahkan karena proses pendistribusian yang susah bisa mengakibatkan bahan makanan menjadi mudah rusak, mudah busuk, bahkan bisa mengalami kelangkaan sehingga harga bahan makanan bisa menjadi mahal. Kedua adalah administrative price atau harga yang diatur oleh pemerintah. Misalnya, harga BBM dan harga listrik. Kedua hal ini jika harganya naik akan berpengaruh kepada kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Yang ketiga adalah inflasi inti, Yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi secara umum ataupun global. Misalnya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Menguat atau melemahnya nilai tukar rupiah akan berpengaruh kepada keseimbangan penawaran dan permintaan, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh kepada kenaikan harga. Selanjutnya adalah dampak terjadinya inflasi. Dampak positif terjadinya inflasi yaitu sebagai tanda bahwasanya roda perekonomian suatu negara terus berjalan. Ditandai dengan adanya permintaan dan penawaran yang terus berjalan, asalkan inflasi tetap stabil dan terjaga. Dampak negatif terjadinya inflasi sebenarnya ada banyak, tetapi pada prinsipnya ada 2 hal yang mendasar, yaitu harga jual yang tinggi sehingga menyebabkan daya beli masyarakat yang menurun. Selanjutnya adalah menghitung laju inflasi. Menghitung laju inflasi ada 2 metode. Yang pertama adalah menggunakan IHK atau Indeks Harga Konsumen. IHK itu apa? IHK adalah sebuah nilai yang bisa digunakan untuk menentukan nilai rata-rata perubahan harga barang dan atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Dengan rumus dasar IHKN min IHKN-1 dikali 1 per IHKN-1 dikali 100%, atau bisa disederhanakan dengan rumus IHKN dikurangi IHKN-1 per IHKN-1 dikali 100%. Bagaimana jika nilai IHK-nya belum diketahui? Maka kita harus menghitung nilai IHK-nya dengan rumus IHK sama dengan PN per P0 dikali 100%, atau Gross Domestic Product, dengan rumus dasar GDP nominal per GDP real dikali 100%.